Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah, atas segala barokahnya, rezekinya, dan semuanya buat kita sampai detik ini. Semoga barokah Allah, semoga rezeki Allah, semoga nikmat-nikmat Allah senantiasa diberikan kepada kita semua untuk melengkapi kehidupan kita di dunia ini. Karena kita hidup di dunia itu pasti sangat membutuhkan beberapa kebutuhan, ya, seperti rezeki kita butuh, kesehatan kita butuh, dan semuanya untuk melengkapi hidup. Maka dari itu, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mari kita ucapkan bersama, kita ikrarkan dengan bacaan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dengan semangat sholawat, dengan seringnya kita membaca sholawat, dengan cintanya kita kepada Rasulullah, penuh keikhlasan, ketulusan, karena cinta, karena takzim, karena rindu kepada baginda Rasul. Semoga kita semua menjadi golongan umatnya Rasulullah, golongan hamba Allah yang dirindukan oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita bersama-sama melafalkan sholawat untuk baginda Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, pecinta Lantaran Official atau Lantaran SMTV yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kali ini, maaf suaranya agak kurang enak didengar mungkin ya, karena udah beberapa hari ini saya sakit, ya masuk angin biasa. Tapi alhamdulillah, syukur saya kepada Allah masih diberi sakit. Alhamdulillah masih diberi kenikmatan sakit. Karena bagi saya sakit adalah nikmat. Bukan rasanya yang nikmat, tapi kenikmatan yang saya rasakan adalah karena Allah masih mengingat hambanya seperti saya, sehingga saya masih diberikan sakit, ya. Dan saya yakin setiap hamba yang bersabar ketika diberikan sakit, maka Allah akan mengurangi dosa-dosanya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana amalan, ya, apabila saudara-saudariku semuanya sudah malas, bukannya malas, tapi sudah mengamalkan semua amalan, semua ajian, semua mantra, tapi ternyata belum juga kunjung terkabul hajatnya. Padahal sholatnya sudah baik, sudah dijaga, ya, istighfarnya sudah banyak, sudah cukup, sholawatnya juga terus diperbanyak, tasbihnya, begitupun juga dengan hubungannya dengan orang tua, dengan saudara-saudaranya, dengan kerabatnya, dengan kawan-kawannya, semuanya baik, tapi kenapa hajat belum juga terkabul, ya? Hajat belum terkabul itu berbagai alasan, berbagai faktor, saudaraku, ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Mungkin karena kita masih punya dosa, mungkin karena hajat kita bukan yang terbaik untuk kita, sehingga kalau nanti dikabulkan akan berdampak tidak baik,
untuk kehidupan kita. Misalkan kita menjadi malas, kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh, dan lain sebagainya. Makanya Allah tidak mengabulkan itu. Tapi kalau saudara-saudariku semuanya yakin bahwa Allah akan selalu memberi yang terbaik buat hambanya, dan Allah sendiri yang menyuruh, kalau kau punya keinginan mintalah kepadaku, maka aku akan memberikannya. Allah itu juga terkenal mempunyai sifat pemalu. Malu bukan karena kelakuannya. Kalau kita malu karena kelakuannya, tapi karena kalau Allah malu karena sifat agungnya. Malunya bagaimana, Gus? Ya, malunya itu seperti ini. Kalau melihat hambanya, ya, hambanya itu seperti bangun malam, tahajud, sholat hajat, wirid sampai pagi, ya, sampai pagi, lalu mengangkat tangannya, mohon doa sama Allah, memohon hajatnya dikabulkan. Lalu hamba tersebut selesai dengan tangan hampa, atau ibarat orang bepergian itu pulang dengan tangan hampa. Allah itu malu, ya. Makanya Allah ingin sekali memberikan apa yang hambanya minta. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau Allah malu melihat hambanya pulang dengan tangan hampa, hajat kita gak dikabulkan, Gus? Nah itu dia tadi, ya, itu dia. Karena mungkin hajatnya yang bukan terbaik untuk kita, karena Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Jadi kalau hajat saudara-saudariku semuanya itu, ya, punya hajat besar atau kecil, entah itu urusan asmara, entah itu urusan ekonomi, karir, dan lain sebagainya, semua sudah dijalankan, semuanya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai arahan dan yang guru ajarkan, tapi kok belum terkabul. Lah ini ada cara lagi, saudaraku, ya. Soalnya untuk menuju ke suatu tempat itu banyak jalan. Contoh, kita mau ke Jakarta, kita dari seluruh Indonesia mau lewat mana aja bisa. Seperti saya misalkan yang dari Semarang, ya, dari Semarang mau ke Jakarta, itu mau lewat Pantura bisa, ya, lewat Kendal, lalu nanti lewat Pekalongan dan lain sebagainya bisa. Tapi mau ambil jalur yang lain juga bisa, lewatnya nanti lewat Ambarawa nanti lewat Temanggung, Wonosobo, Purwokerto, dan seterusnya. Bisa sampai Jakarta juga. Bisa juga ngambil Semarang yang lurus ke selatan, lewatnya lewat Magelang. Nah, setelah sampai Magelang bisa juga kita ngambil arah ke kanan, arah ke Kebumen, nanti sampai Purwokerto juga. Atau mau yang lurus lewat Jogja, ya, itu bisa. Mau lewat mana saja tuh, satu tempat itu bisa dituju dengan berbagai jalan. Makanya jangan sedih, saudaraku, ya. Jangan sedih, jangan pernah bersuudzon kepada Allah bahwa Allah tidak adil. Jangan juga suudzon dengan guru bahwa gurunya itu agak berbobot, gurunya ecek-ecek, atau ilmunya itu asal-asalan, atau ilmunya itu ilmu abal-abal dan lain sebagainya. Itu jangan, ya. Karena sesungguhnya semua ilmu itu milik Allah, dan guru-guru itu hanya menyampaikan, ya. Dan sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, ilmu apapun, wirid apapun, amalan apapun itu hanya sebagai perantara, sebagai senjata, sebagai jembatan, sebagai jalan untuk menuju, untuk menggapai sebuah hajat, ya, untuk menyampaikan ke Allah. Sehingga dengan melalui ritual tersebut, melalui amalan-amalan tersebut, kita akan lebih dipermudah terkabulnya hajat. Karena memang semua sudah diatur oleh Allah. Jangankan nasib manusia, daun yang jatuh pun sudah ditulis oleh Allah kapan dia harus patah dari tangkainya, ya, harus jatuh kapan, harus kering kapan. Terus nanti setelah jatuh
harus ke bawah angin kemana, itu semuanya sudah diatur. Apalagi nasib kita manusia, salah satu makhluk Allah yang paling sempurna. Ya, sempurna fisiknya, sempurna akalnya, ilmunya, dan lain sebagainya, saudaraku. Ya, tapi kita, walaupun semua sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dituliskan oleh Allah, tapi kita juga diwajibkan untuk terus berusaha. Selain berusaha juga berdoa. Ya, jadi doa dan usaha itu harus selalu berjalan bersama. Ya, kalau berusaha terus tanpa doa, nanti jika berhasil ya kurang barokah. Berdoa terus tanpa usaha, ya sama aja mengharapkan sesuatu yang jatuh dari langit. Ya, mengharapkan sebuah kemukjizatan, meskipun semua itu tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Tapi kalau melihat keadaan kita, ya, keimanan kita, ketakwaan kita, itu tidak akan bisa disejajarkan dengan para wali, apalagi para nabi yang punya mukjizat. Sekali ucap kun fayakun, Allah langsung terjadi. Begitu, saudaraku. Kita tetap harus berusaha, ya. Kita tetap harus berdoa dan berpikir, ya. Karena beberapa ulama, ya, bahkan guru saya sendiri dulu, kiai saya, itu mengatakan kalau orang cerdas itu berpikir sejenak, berpikir 1 menit, itu hasilnya bisa melebihi dengan zikir semalaman. Nah, sekarang kalau cuma zikir terus gak mau usaha sambil berpikir, ya percuma. Ya, jadi ya yang paling bagus itu kalau orang Jawa bilang dikir dakur. Jadi zikir tapi ya sama usaha gitu loh. Zikir dan dakur, dikir dakur kalau orang Jawa bilang. Ya, jadi begitu nih, saudaraku, ya. Untuk amalannya begini, saudaraku, kalau semuanya sudah dilaksanakan dengan baik, saya yakin apa yang saudara-saudariku hajatkan, apa yang saudara-saudariku inginkan itu sebenarnya sudah dekat sekali. Cuman nanti Allah cara memberinya, ya, Allah itu akan memberikan persis seperti yang Anda harapkan atau yang lain. Kalau yang lain, yakinlah bahwa yang lain itu jauh lebih baik daripada yang Anda harapkan. Percayalah, Allah tidak akan membuat hambanya menangis. Allah tidak akan rela melihat hambanya yang khusyuk meminta, memohon, dan ibadahnya bagus, sholatnya bagus, sampai hambanya menangis. Itu tidak akan. Jadi seandainya Allah ngasih tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, yakinlah itulah yang terbaik, ya. Jadi kalau semuanya sudah dilaksanakan dengan baik, kuncinya satu, saudaraku. Ada 3 pantangan yang paling mudah kita hindari, ya. 1, jangan sampai tidur habis subuh. Jadi habis sholat subuh, habis fajar itu kita jangan sampai tidur, ya. Karena kalau kita tidur habis subuh, itu rezekinya kita akan sulit, membuat kita miskin, membuat kita fakir, ya. Naumu sobah yuhrisul fakra. Orang yang tidur habis subuh itu fakir, bakal apa ya namanya, ya, miskin lah, rezekinya sulit. Yang namanya rezeki itu kan macam-macam, saudaraku. Ada yang berbentuk makanan, itu rezeki, kesehatan itu rezeki, ya, macam-macam rezeki itu. Ketemu teman, dapat teman, ya, ketemu saudara yang lama gak ketemu, itu juga rezeki. Tinggal bagaimana kita akan menyikapinya. Kalau yang dipikir cuman urusan dunia dan dunia, ya saya yakin yang namanya rezeki ya seperti uang, seperti beras, seperti makanan, itu yang dianggap rezeki. Tapi kalau saya, rezeki yang paling berharga itu sebenarnya adalah iman. Kita masih diberi iman, kita masih diberi takwa oleh Allah, kita masih kokoh, ya, imannya masih kuat, tidak tergores kemakan zaman yang sekarang
yang seperti saat ini ya, sudah sangat mengkhawatirkan, sudah mendekati akhir zaman, tapi kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, itu adalah rezeki yang sangat istimewa. Lalu kesehatan juga ya, banyak uang, banyak duit, tapi kesehatannya berkurang ya, sakit-sakitan, stroke, jantung, liver, kolesterol, macam-macam ya, kurang nikmat hidupnya. Jadi kenikmatan rezeki yang paling utama adalah iman ya, lalu kesehatan, baru yang lainnya. Begitu saudaraku. Jadi jangan sampai tidur habis subuh, lalu jangan tidur habis sholat asar mendekati maghrib, itu jangan, itu juga bahaya. Mau punya hajat seperti apapun, kalau sering tidur habis asar mendekati maghrib atau habis subuh tadi, sulit hajat itu akan terkabul saudaraku, sulit ya. Karena itu salah satu waktu yang paling Allah benci untuk tidur. Allah tidak suka melihat hambanya itu tidur habis subuh dan tidur habis asar. Lalu yang ketiga, jangan sampai tidur habis maghrib sebelum menjalankan sholat isya. Itu jangan ya, jangan. Kalau diambil dari ilmunya, intisarinya, itu Allah menyuruh kita untuk jangan tidur sebelum sholat isya. Sebab apa? Kalau sudah tidur badannya udah benar-benar capek, nanti tahu-tahu ya subuh. Ya subuh mending kalau subuh bangun. Kalau terlalu lelap, bisa-bisa bangunnya udah siang. Jadi nggak sholat isya, nggak sholat subuh. Begitu saudaraku ya. Jadi tinggalkan 3 pantangan ini. Jangan, kalau punya hajat apapun, jangan sampai tidur habis subuh, habis asar mendekati maghrib, dan habis maghrib sebelum menjalankan sholat isya. Kalau ini bisa dihindari dan sholatnya tetap dijaga karena Allah, semuanya karena Allah, insya Allah akan cepat terkabul. Lalu kalau saudara-saudariku sudah mengamalkan semuanya tapi belum ada yang terkabul, nah sekarang amalannya singkat saja saudaraku. Saya kasih amalan, ini ijayahnya. Tadi juga ijayah, tadi juga ilmu ya, yang saya sampaikan tadi. Jangan tidur habis subuh, habis asar, sama habis maghrib, itu juga ilmu. Tapi inti daripada ijayah pada kali ini adalah, kalau saudara-saudariku semuanya sudah mengamalkan berbagai macam amalan tapi belum juga terkabul, belum juga diijabah oleh Allah amalannya, yaitu setelah sholat isya malam ya, setelah ya pokoknya setelah sholat isya dan mau tidur ya, pas mau tidur kita akan berdoa ya, berdoa mau tidur baca dulu bismillah, jangan lupa ya, berdoa. Dan kalau perlu, kalau mau tidur itu ya, kalau mau tidur itu membaca 2 kalimat syahadat. Jadi siapa tahu itu adalah ucapan bibir kita yang terakhir dan kita tidak berucap lagi alias kita meninggal. Karena kita kan tidak tahu saudaraku kapan meninggal ya. Ya kalau kita bangun lagi, kalau enggak lah. Untuk mengantisipasi semua itu ya, kita setelah setiap mau tidur itu membaca syahadat, 2 kalimat syahadat ya. Jadi misalkan seandainya kita meninggal di tidur itu dan tidak bangun lagi di pagi harinya, ucapan yang terakhir kita ucapkan adalah 2 kalimat syahadat. Lalu setelah membaca syahadat, kalau saudara-saudariku punya hajat, apapun hajatnya, bayangkan, fokus membayangkan hajatnya, fokus membayangkan hajatnya sampai benar-benar lupa sama yang lain. Jadi keinget hajat itu. Kalau sudah fokus, langsung membaca wirid hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh diucapkan dengan bibir, boleh juga diucapkan dalam hati. Sampai berapa kali Gus? Sampai merasa cukup. Syukur-syukur kalau perlu sampai tertidur. Nah, kalau bisa sampai tertidur dan bisa istiqomah,
saudaraku, ikhlas karena Allah, jangan heran ya, jangan heran kalau keajaiban itu akan datang secara tiba-tiba. Keajaiban yang saya maksud adalah hajat saudara yang diinginkan tiba-tiba terkabul, sangat mudah ya. Apakah sudah mempraktekkan itu Gus? Sering. Jadi amalan-amalan yang seperti ini, yang seperti wirid, memang saya kan demennya wirid ya, seperti sholawat itu juga demen. Kalau seperti ajian, mantra-mantra itu saya amalkan, saya pelajari, saya cari ilmu itu, tapi tidak saya gunakan ya. Saya tidak menggunakan, tapi saya tahu dan saya prakteknya. Teman-teman saya sendiri, kadang tamu yang datang ke saya itu saya kasih itu dipraktekin. Alhamdulillah banyak yang jodoh, saudara ya. Jadi amalannya itu ya, jadi tinggalkan 3 waktu tadi untuk jangan tidur ya. Habis subuh, habis asar, habis maghrib, sebelum menjalankan sholat isya jangan tidur. Apapun hajatnya tidak akan terkabul, susah terkabul, saudaraku. Setelah itu, kalau mau tidur ya, kalau mau tidur jangan lupa membaca doa tidur ya. Atau kalau enggak membaca doa tidur ya bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun mau tidur, gitu aja. Semoga Allah menjaga, supaya dijauhkan dari godaan setan, jin, iblis dan lain sebagainya. Itu enggak apa-apa, pakai bahasa masing-masing. Lalu membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu membayangkan hajatnya. Bayangkan sampai benar-benar fokus ya, di kepala itu fokus. Ini hajat saya, ini hajat saya. Udah, setelah terfokus sampai nggak ngebayangin yang lain-lain, lalu masukin dengan wirid, membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, sampai merasa cukup. Kalau perlu sampai tertidur. Berapa hari? Jalanin aja sampai terkabul. Insya Allah gak lama, sudah yakin aja, percaya sama Allah, gak lama saudaraku akan terkabul. Mau asmara, mau cinta ya, kalau misalkan cinta urusan asmara, yes, bayangkan siapa yang dituju, targetnya dibayangkan, ya Allah saya punya hajat ini, punya hajat ini ya. Tapi jangan maksiat, jangan pacaran. Kalau memang sudah kena ya, misalkan targetnya sudah jatuh hati ya, jangan pacaran. Pacaran itu kan haram, nggak boleh ya. Bersentuhan nggak boleh ya. Apalagi cium-ciuman, masya Allah, jangan. Naudzubillah min dzalik. Pokoknya saya mengajarkan ilmu-ilmu di sini untuk kebaikan, untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang melanggar, itu urusan Anda dengan Allah, bukan urusan saya. Saya hanya membagikan ilmu, dan saya yakin ilmu-ilmu yang saya bagikan ini juga ilmu-ilmunya Allah, saudaraku ya. Jadi cukup sampai di sini dulu, saudaraku. Hajatnya apapun hajatnya, seperti yang barusan saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Selamat mengamalkan, dan sampai jumpa di video yang akan datang berikutnya ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.